Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjuangan Sunan Giri menyebarkan Islam. Bahwa Sunan Giri atau lebih dikenal dengan Djoko Samudro pada saat umur 7 tahun, Nyai Ageng Pinate menitipkan beliau di pesantren Sunan Ampel yang berada di kota Surabaya. Bahwa hal ini bertujuan agar beliau dapat belajar tentang ajaran agama Islam. Bahwa selama bertahun-tahun beliau belajar agama Islam, yakni di pesantren Sunan Ampel. Bagi Sunan Ampel, Djoko Samudro atau Sunan Giri adalah murid yang sangat cerdas. Bahkan beliau diberi gelar Maulana Ainul Yakin oleh Sunan Ampel. Bahwa suatu hari Sunan Ampel habis mengerjakan sholat tahajud, beliau melihat cahaya yang luar biasa yang sangat terang dari salah satu muridnya. Karena tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, maka diikatnya sarung muridnya yang berada di dalam ruangan. Dan keesokan harinya, Sunan Ampel bertanya kepada semua santrinya tentang siapa yang mempunyai ikatan kecil di sarungnya. Maka Djoko Samudro atau Sunan Giri kemudian maju dan menunjukkan ikatan di sarungnya. Dengan melihat ikatan sarung tersebut, maka Sunan Ampel tahu kalau Djoko Samudro adalah bukan anak sembarangan. Maka Djoko Samudro diajak menemui ibu angkatnya di daerah Gresik oleh Sunan Ampel. Bahwa sesampai di kota Gresik, Sunan Ampel menanyakan siapa sebenarnya Djoko Samudro, yakni bertanya kepada ibunya Nyai Ageng Pinate. Dan akhirnya ibunya menjelaskan semuanya, mulai ditemukannya bayi yang terapung-apung di Selat Bali, dan kemudian ditemukan oleh kapal dagang miliknya yang sedang berlabuh di Selat Bali. Dari cerita itu, Sunan Ampel yakin kalau Djoko Samudro adalah keponakannya sendiri, bahwa dia adalah anak dari pamannya, yakni Syekh Maulana Ishak yang sekarang berada di Samudra Pasai. Karena pamannya pernah berpesan kepadanya, jika nanti ada bayi laki-laki yang terapung-apung di Selat Bali, dia adalah anakku. Jika dia laki-laki, maka berilah dia nama Raden Paku, biar menjadi Paku Islam di tanah Jawa. Dan akhirnya nama Djoko Samudro diganti dengan Raden Paku. Dan sejak itulah beliau dipanggil Raden Paku. Dan perjuangan yang kedua, Sunan Giri belajar ke Pasai. Setelah selama 3 tahun belajar agama Islam di Ampel, akhirnya beliau mendapat tugas dari gurunya untuk berguru ke Pasai. Maka Raden Paku
dan anak Sunan Ampel yang bernama Raden Maulana Magdum Ibrahim yang kelak dikenal dengan Sunan Bonang, bahwa beliau diutus untuk menimba ilmu ajaran agama Islam secara lebih dalam di daerah Mekah. Namun sebelum berangkat, Sunan Ampel mengutusnya untuk menemui ayahnya di Pasai, Aceh. Hal ini karena Sunan Ampel ingin mempertemukan anaknya dengan ayahnya yang sudah lama berpisah. Bahwa Raden Paku dan Raden Maulana Magdum Ibrahim belajar selama 3 tahun, yakni di daerah Pasai. Dan setelah dianggap lulus, mereka akan melanjutkan keberangkatan menuju ke kota Mekah. Namun Syekh Maulana Ishaq menyuruh mereka kembali ke Jawa karena kemampuan dan tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk menyebarkan agama Islam di Jawa yang sedang berkembang. Dan selanjutnya, perjuangan yang ketiga, Sunan Giri mendirikan pesantren. Pada waktu Raden Paku mau pulang ke Jawa, beliau diberi nama Maulana Ainul Yakin oleh ayahnya. Dan kemudian Raden Paku diberi segenggam tanah oleh ayahnya untuk dibangun pesantren. Dan kemudian ayahnya memberinya segenggam tanah yang nantinya Raden Paku disuruh menemukan jenis tanah tersebut yang berada di daerah Jawa sebagai tempat mendirikan pesantren. Bahwa tanah tersebut harus sama dengan bau dan jenis yang diberikan oleh ayahnya. Bahwa Raden Paku berjalan jauh untuk menemukan tanah tersebut. Dan alhasil beliau menemukannya dan membangun pesantren di desa Sidomukti dekat kota Gresik yang terletak di dataran tinggi. Itulah mengapa beliau diberi nama Sunan Giri dan akhirnya dikenal dengan Sunan Giri. Bahwa selama 3 bulan pesantren Raden Paku sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan banyak anak-anak yang menimba ilmu di sana. Hal ini sangat mempermudah beliau dalam menyebarkan agama Islam. Dan saat itu Raden Paku memiliki pengaruh besar pada kerajaan yang berada di Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa. Dan bahkan beliau mendirikan kerajaan yang bernama Giri Kedaton. Demikianlah kisah tentang perjuangan Sunan Giri menyebarkan agama Islam.